ajmain. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah dengan rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul di acara hari ini bersama dengan teman-teman semuanya. Insya Allah dalam sore hari yang cerah ya, insya Allah nanti mendukung sampai akhir acara ya. Nah, kita ucapkan juga selamat datang untuk teman-teman di Kopdar di Jana Institute yang ke-18 sekaligus final perform kelas Public Speaking for Youth batch 18. Ya, bener banget. Jadi teman-teman, hari ini mungkin udah sempat di-spill ya kalau hari ini kita bakalan ada mini talk show. Jadi kebetulan di sini semuanya adalah pengisi acaranya hari ini teman-teman dari kelas Public Speaking for Youth batch 18 ya, Aura. Oh iya, kita lupa belum kenalan. Perkenalkan, nama saya Fatamevi Aura Paramita, bisa dipanggil Aura dan rekan saya. Dan saya Nur Hasanah, atau teman-teman bisa panggil dengan sebutan Teh Nung. Yang insya Allah hari ini kita akan memandu acara di talk show Tetap Waras Balancing Action, Kuliah, Sekolah, dan Prestasi sampai penghujung acara nanti. Selanjutnya, mari kita buka dahulu acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya teman-teman, jangan lupa semuanya bisa aktif sampai penghujung acara nanti karena di penghujung acara nanti akan ada door prize yang pastinya menarik. Siapa sih yang nggak mau door prize di sini? Wah, mau ya kalau door prize gratisan, nggak nolak. Oh ya, sebelum masuk ke acara nih teman-teman, kayaknya nggak afdol ya Aura kalau kita nggak dengeri langsung nih welcome speech dari founder Dejana Institute yaitu Kak Prita HW yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Penasaran nggak sih kok bisa ya mau mengadakan acara ini? Apa sih sebenarnya tujuannya? Oke, langsung aja kepada Kak Prita dipersilahkan. Halo, selamat datang Pak Is. Mana Bunda? Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, harus keluar semua suaranya biar nggak dubbing ya. Cuman gitu. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Alhamdulillah ya, hari ini kita dikasih kesempatan untuk bisa berkumpul di sini di Grand Cafe lantai 3 dalam keadaan cerah ya insya Allah ya. Mungkin agak-agak mau mendung, tapi kita ingat mendung tak berarti hujan gitu ya. Ya semoga sampai jam 5-an tetap seperti ini gitu ya. Dan selamat datang juga untuk Bunda, mana Bunda? Belum ada ya. Untuk bunda-bunda dari teman-teman Fun Drawing for Kids. Jadi hari ini kita spesial ada 2 event ya. Jadi yang pertama adalah tentunya talk show hari ini ya. Talk show untuk mengajak teman-teman tetap waras. Tetap waras, nggak ada yang stres kan ya yang hadir di sini ya. Kayaknya relate sama aku datang aja deh gitu ya. Atau karena mungkin ada teman-temannya yang hari ini perform jadi speaker, jadi moderator dan jadi MC. Jadi hari ini adalah final perform dari kelas Public Speaking for Youth Dejana Institute batch 19. Jadi ini semacam ruang apresiasi buat teman-teman yang sudah belajar sekitar 1,5 bulan ya, 1,5 bulan sampai 2 bulan. Jadi kita itu ada sekitar 4 pertemuan dan hari ini final performnya. Jadi yang kelimanya hari ini. Kita sudah melewati bareng-bareng, ada bikin podcast, ada bikin vlog, ada live Instagram, sampai hari ini webinar.
Nah, kalau teman-teman juga penasaran, pengen banyak prakteknya, pengen juga belajar supaya bisa seperti yang ada di poster hari ini gitu, boleh nanti kepo-kepoin aja di Instagramnya @publicspeakingyouth. Ya, nanti bisa di sana. Dan The Jana Institute ini sudah 7 tahun menyelenggarakan kelas-kelas dan alhamdulillah sampai hari ini sudah masuk batch 18. Sebentar lagi akan ada batch 19. Selamat datang Bunda Faiz. Dan juga ada anak-anak dari Fun Drawing for Kids yang dimentori oleh Teh Enung. Jadi ini mengasah potensi untuk di bidang ilustrasi ya atau menggambar. Hari ini teman-teman bisa lihat pamerannya selama 10 kali pertemuan. Mereka sudah bereksplorasi dengan tema-tema apa aja dan juga dibebaskan menurut imajinasi anak-anak ya, Teh Nung ya. Jadi nggak harus persis seperti mentornya. Oke, selamat menikmati hari ini dan saya ucapkan selamat ya buat semua menti Public Speaking for Youth Batch 18 sudah sampai di tahap ini. Boleh tepuk tangan semuanya? Ya. Dan semoga ini menjadi awal buat teman-teman untuk lebih go public lagi, lebih memperbanyak panggung lagi supaya ya benar-benar menjadi the real public speaker, nggak hanya sampai di kelas ini aja gitu ya. Dan untuk Faiz dan kawan-kawan yang Fun Drawing for Kids, belum datang kawan-kawannya ya. Ada Keandra, ada Amar, dan ada satu lagi sebenarnya ya. Dan semoga ini menjadi debut awal pameran perdana dari teman-teman di Fun Drawing yang bakal diingat seumur hidup. Aku dulu SD udah pernah pameran loh, bisa diceritakan ya. Ditonton sama kakak-kakak kayak gitu. Bisa jadi portofolio dan bisa menjadi debut untuk nextnya bisa mengembangkan di bidang ilustrasi. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi selamat teman-teman dan mohon maaf bila selama kita kelas sampai hari ini ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi. Sekali lagi kesempurnaan hanya milik Allah ya dan kesalahan milik kita sendiri. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dong kasih tepuk tangan untuk Kak Prita. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Prita atas welcome speech-nya. Alhamdulillah ya, tadi sudah dijelaskan mengapa ada acara hari ini, kenapa ada mini talk show. Ini memang menjadi ruang apresiasi ya teman-teman kita sebagai anak muda dan juga anak-anak nih yang mereka ngadain event juga exhibition atau pameran karya dari hasil mereka belajar selama 10 kali pertemuan. Dan insya Allah teman-teman di sini juga nanti yang akan tampil bakalan siap ya, apalagi Aurel nih, Aura yang sudah dari tadi depan nemenin kita semua. Ya, langsung aja teman-teman, kita udah mau masuk nih ke acara talk show-nya, yaitu kita bakalan dengerin narasumber dan juga nanti bakalan ada moderator. Dan di sini tentu dengan talk show tetap waras balancing action kuliah, sekolah, dan prestasi dengan narasumber yang pastinya sangat luar biasa. Sebelumnya boleh dong di-spill Aura siapa sih yang pertama bakalan moderatorin di sesi pertama? Oke, aku akan spill sedikit tentang moderator pertama kita yaitu Kak Rani. Kak Rani ini adalah mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 3 dan Kak Rani juga adalah aktif sebagai ketua organisasi panitia pelatihan UKM Pers mahasiswa. Nah, itu dia profil singkat dari Kak Rani. Nah, buat Kak Rani dipersilakan. Oke, kasih tepuk tangannya dong untuk Kak Rani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat Aura dan Kak Zelda yang udah membuka acara talk show kita yang berjudul Balancing Action Kuliah, Sekolah, dan juga Prestasi. Nah, di sini saya bernama Rani Puspita selaku moderator akan memandu jalannya materi hari ini. Nah, kayaknya udah pada penasaran nih dengan pemateri yang akan hadir pada hari ini yang akan menemani kita di sore hari ini untuk sharing-sharing nih tentang tema yang akan kita angkat hari ini. Nah, oke, langsung saja kita akan menyapa narasumber kita yang sama-sama juga menti kelas Public Speaking Youth ke-18.
Pertama kita sapa Kak Ayunda Alivia atau biasa dipanggil Kak Ayunda. Nah, Kak Ayunda ini adalah seorang mahasiswa prodi pendidikan luar sekolah Universitas Jember, award di Beasiswa Plus Jarum Beasiswa Plus 2022-2023, dan juga Menti Public Speaking Youth ke-18. Nah, kita hadirkan Kak Ayunda. Silakan Kak Ayunda. Ya, kita sambil santai ya Kak ya, sharing-sharingnya bisa sambil duduk. Yang mana? Yang ini aja. Ini benernya ketutupan sama ini. Angkat ya. Berat. Aku bantu Kak. Awas. Baik, terima kasih kakak-kakak udah membantu. Kak Unyi, kita bisa duduk aja ya Kak ya. Halo Kak Ayunda. Assalamualaikum Kak Ayunda, gimana kabarnya? Oke, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik nih di sore hari ini. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Justru semangat nih, kita bakalan sharing-sharing di depan teman-teman semuanya ya Kak ya. Nah, oke. Alhamdulillah kita bisa kopdar di sini bareng Kak Ayunda. Oh ya Kak, kemarin aku lihat nih di Instagram Kakak kayaknya lagi seru-seruan nih. Kayaknya lagi di luar kota gitu ya Kak. Iya, benar. Benar. Itu kayaknya Kak Ayunda ada cara closing ceremony dari Besuan Jarum ya Kak kalau nggak salah ya. Iya, benar. Jadi sebenarnya itu nama acaranya Nation Building. Itu memang salah satu dari serangkaian pelatihan yang disediakan dari Jarum Beasiswa Plus terhadap Besuan Jarumnya. Dan untuk Nation Building ini memang dilaksanakan di akhir kayak istilahnya sebagai persembahan terakhir nih dari Besuan Jarum gitu. Jadi bentuknya kayak semacam pentas seni tapi dalam skala yang lebih besar di mana semua Besuan Jarum dari Sabang sampai Merauke angkatan 38 itu berkumpul dan ya mempersembahkan yang terbaik gitu. Keren banget sih. Nah, ada kabarnya lagi nih teman-teman. Aku lihat juga Kak Ayunda ini menjadi salah satu pemenang dan mendapat kesempatan untuk ikut program leadership dari Besuan Jarum di Taiwan. Hebat banget. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Oke, ya benar. Mungkin lebih tepatnya itu adalah program International Exposure gitu. Jadi itu juga salah satu program pilihan dari Jarum Beasiswa Plus juga. Dan nantinya kalau program ini tuh dilaksanakannya masih tahun depan gitu. Jadi tapi trainingnya sudah dilaksanakan mulai tahun ini. Dan untuk acaranya itu bernama Harvard World Model United Nations di Taipei, Taiwan gitu. Keren banget sih. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu cerita lebih lanjutnya gimana sih sampai Kak Ayunda bisa berada di titik ini, nah kalian jangan sampai beranjak dari tempat ini karena sebentar lagi kita bakalan mendapatkan insight yang sangat-sangat bermanfaat banget dari Kak Ayunda. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama Kak Ayunda, jangan lupa untuk sharing talk show hari ini di Instagram story kalian dan jangan lupa tag Instagram Public Speaking Youth dan dejana.ins karena bakalan ada hadiah menarik nih buat reviewer terbaik kita. Nah, oke, balik lagi ke Kak Ayunda. Aku mau nanya-nanya nih Kak, dari cerita-cerita tadi yang udah aku spill sedikit demi sedikit nih, aku mau tanya dari pencapaian kakak yang udah lalui ini apa yang menjadi pemantik atau motivasi kakak nih sehingga kakak bisa berada di titik ini gitu Kak? Oke, ini lumayan menarik ya. Jadi sebenarnya dari semua yang mungkin secara tampak sudah terlihat gitu dari mungkin sosial mediaku, dari brandingku sejauh ini, itu sebenarnya ada alasan nih kenapa aku sebersusah payah itu untuk membangun apa yang sudah aku capai sejauh ini. Jadi awal mulanya itu adalah ketika aku sesudah lulus SMA, jadi sebenarnya aku lulusan tahun 2019. Nah, kalau normalnya adalah setelah kita lulus SMA langsung kuliah gitu kan. Nah, tapi aku memutuskan untuk gap year, secara pendeknya kayak gitu. Jadi aku menunda kuliah setahun, jadi aku nggak langsung kuliah kayak teman-temanku pada umumnya.
Dan ya untuk alasannya mungkin aku nggak bisa menceritakan secara detail, tapi pada intinya adalah terpaksa gitu, karena keterpaksaan, bukan kayak aku dengan senang hati gitu. Jadi namanya mungkin terpaksa, jadi merasa kayak ya sebenarnya pun aku nggak mau kalau itu aku nunda gitu. Aku ya pengen ya seperti pada umumnya aja gitu. Nah, oke, kemudian aku nggak berlarut-larut kecewa gitu, tapi setelah itu aku kayak menyusun nih strategi selama 1 tahun menunda kuliah itu aku harus ngapain aja, aku harus memasang target apa. Nah pada saat itu yang aku impikan, jurusan yang aku impikan yang ingin aku raih di tahun berikutnya itu adalah jurusan ilmu psikologi di Universitas Indonesia gitu. Nah, aku belajar mati-matian dan pendeknya setelah 1 tahun kemudian aku daftar SBMPTN, aku nggak lolos gitu loh di jurusan yang aku impikan. Jadi kan kayak gagal dan merasa kayak sia-sia gitu. Yang sudah aku perjuangkan selama setahun, kayak istilahnya aku udah bela-belain gap year nih untuk demi masuk UI gitu, tapi ternyata nggak lolos gitu. Itu kekecewaan terbesar. Jadi aku malah justru lolos di pilihan kedua, bukan pilihan pertama. Jadi pilihan kedua ini adalah jurusan yang sekarang aku pelajarin, yaitu pendidikan luar sekolah Universitas Jember gitu. Nah, dan di jurusan ini pun sebenarnya aku kayak nggak begitu pada awalnya nggak begitu terlalu bangga masuk ke jurusan ini, karena ya ternyata banyak stigma pada awalnya itu yang menganggap bahwa jurusan ini nggak jelas gitu, jurusan yang nggak ada prospek yang menjanjikan di masa depan gitu kan. Nah tapi kayak kalau seandainya aku berlarut-larut kayak menyalahkan kenapa aku masuk ke jurusan ini ya gitu, kenapa nggak mungkin aku pindah aja gitu di tahun berikutnya aku coba lagi gitu kan, siapa tahu mungkin tahun berikutnya adalah rezekiku. Nah, alih-alih aku menyalahkan situasi atau marah-marah sendiri gitu, aku lebih ke pasang strategi lagi gitu. Meskipun aku berada di jurusan yang mungkin aku awalnya nggak suka, aku pasang strategi nih, aku pasang ambisi. Intinya adalah aku nggak mau nih kalau seandainya aku jadi orang yang biasa-biasa aja di jurusan yang mungkin banyak orang menganggap remeh gitu. Jadi intinya pengenlah jadi outstanding gitulah di antara yang lain gitu. Gitu sih. Jadi dari sana akhirnya ya aku membangun kayak pencapaian-pencapaianku, aku ikut organisasi, ikut beberapa lomba, ikut juga beasiswa Jarum ini dan akhirnya keterima juga dan ya sampai sekarang gitu. Keren banget sih dari ceritanya Kak Ayunda ini, ternyata Kak Ayunda terpantik untuk melakukan banyak eksperimen. Ayunda itu ingin ke psikologi UI, tapi ternyata bahwa Kak Ayunda harus masuk ke jurusan pendidikan luar sekolah UNED. Tapi justru itu yang menjadi motivasi kakak ya untuk melakukan banyak sekali experience di usia kakak yang sangat muda ini. Nah, keren banget sih Kak, sumpah cool banget sih. Nah, tapi di balik kesibukan Kak Ayunda ini apa ada sebuah tantangan tadi, apakah ada sebuah tips and triknya nih Kak? Tadi kan Kak Ayunda udah melalui banyak apakah ada sebuah tips and trick dari Kak Ayunda sendiri untuk melalui banyak experience itu? Oke, mungkin sebelum berbicara ke tips and trick, aku lebih ke menunjukkan dulu nih apa yang aku hadapin gitu kan setelah aku pasang strategi dari awal lagi begitu aku lolos gitu kan di jurusan yang tidak terduga ini gitu. Jadi dari pada awalnya itu aku mungkin sedikit penjelasan singkat ya. Aku bukan orang yang mengejar kompetisi yang harus juara 1, 2, 3 gitu, atau mungkin lomba-lomba apapun itu dan aku harus menjadi juaranya gitu, enggak. Tapi aku tipikal orang yang lebih ke memperbanyak pengalaman untuk organisasi, untuk kepanitiaan, terus kemudian aku juga lebih suka ke hal-hal yang berbau akademis. Misalkan aku pernah ikut project riset dari dosen gitu kan. Jadi aku bergabung di suatu project riset dosen dan
sedikit banyak aku mendapatkan pengalaman gitu dari sana gitu kan. Nah, kemudian juga selain itu selama aku berkuliah dari semester 1 dan hingga sekarang semester 7 itu aku mengisi kegiatanku dengan ngajar gitu. Jadi aku ngajar di salah satu platform bimbingan online untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi aku jadi tutor bahasa Inggris gitu. Aku mengisi kegiatanku ke hal-hal seperti itu, dan selain mengajar organisasi terus kemudian jadi asisten riset, aku juga pernah ambil magang di salah satu LKP juga di Jember ini selama 3 bulan. Terus selain magang juga aku pernah kayak mengikuti semacam social projects kayak Proma Desa, kayak intinya itu kegiatan untuk memberdayakan masyarakat gitu, masyarakat yang kurang terberdayakan gitu. Nah, mungkin dari apa yang sudah aku laluin itu sangat memakan banyak waktu, dan mungkin harus pinter-pinter memang membagi waktunya gitu. Jadi nggak jarang pula aku mengalami kayak burnout, juga mungkin jenuh gitu, dan kayak capek banget dengan apa yang aku laluin, kesibukanku, dan mungkin aku juga pernah merasa menyesal gitu kenapa kok aku mengambil terlalu banyak kegiatan gitu, karena ada beberapa waktu juga aku merasa keteteran gitu. Nah, tapi yang mungkin menjadi menjadi semangatku gitu untuk ya udah menjalani apa yang sudah aku pilih itu adalah aku berharap dengan apa yang sudah aku pilih itu bisa bermanfaat gitu di masa yang akan datang gitu. Jadi aku percaya pengalaman-pengalaman yang sudah aku laluin itu tuh bakalan bermanfaat di masa depan gitu. Jadi kayak seolah-olah menabung pengalaman itu untuk membentuk diriku menjadi pribadi yang aku inginkan gitu. Nah, kemudian untuk bicara tips and triknya, gimana melalui hal-hal yang sudah aku laluin sebelumnya, itu mungkin aku bisa summarize dalam 3 poin gitu ya. Jadi yang pertama adalah mengetahui apa prioritas kita gitu. Dengan mengetahui prioritas kita akan membuat relatif lebih mudah gitu untuk untuk back on track gitu, apa yang sudah kita rencanakan dan juga apa yang saat ini kita laluin gitu kan. Nah, dengan caranya bisa membuat jadwal, kemudian dari jadwal itu kalau seandainya ada beberapa task atau assignment yang dirasa lebih susah gitu, itu bisa di breakdown menjadi beberapa bagian yang lebih kecil gitu, dan selanjutnya bisa menjadi disiplin gitu kuncinya. Dan yang kedua, setelah kita tahu prioritasnya, kita harus punya atau mempunyai support system. Dan aku percaya kalau support system ini sangat berpengaruh besar terhadap kewarasan kita, terhadap produktivitas kita juga. Jadi support system ini bisa juga menjadi tempat kita cerita, tempat kita mengeluh gitu. Dan mungkin salah satu support system yang pernah menjadi saksi perjalananku, terutama pas lagi masa-masa selain sibuk kuliah juga sibuk organisasi, sibuk kepanitiaan, adalah teman ini nih, Benita, itu hadir saat ini juga. Jadi Benita ini adalah salah satu support systemku selama menghandle salah satu organisasi yang besar, kepanitiaan yang besar, event yang besar juga. Jadi dengan punya support system kita nggak merasa sendirian gitu, nggak merasa kayak wah aku kok nggak ada orang yang buat ngobrol, nggak ada orang yang buat mengeluh gitu. Jadi dengan adanya support system itu setidaknya bisa membuat kita lebih stabil gitu dan lebih waras gitulah. Nah, selain itu yang ketiga, poin ketiga adalah back yourself. Jadi back yourself ini aku membagi juga menjadi 3, yaitu rewarding, reflecting, dan regaining. Nah, back yourself ini lebih ke kita fokusnya kepada diri sendiri gitu.
Jadi yang pertama rewarding. Rewarding ini lebih ke kayak kita mengapresiasi nih diri kita sendiri tuh sudah mencapai apa aja nih gitu. Nggak hanya tentang pencapaian, tapi juga tentang mungkin kegagalan yang dirasa mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Itu bisa kita reward juga, kita bisa apresiasi gitu, bahwa kita sudah melakukan yang terbaik gitu. Yang kedua adalah reflecting. Reflecting ini lebih ke merefleksikan apa yang sudah kita lakukan ini, kira-kira kurang nggak, kira-kira ada yang perlu diperbaikin nggak di masa depan gitu. Atau kalau seandainya tentang kegagalan atau kesalahan, itu bisa juga direfleksikan supaya kita nggak mengulangi kesalahan itu menjadi 2 kali gitu. Yang ketiga regaining. Regaining lebih ke Dirawat aja teman-teman, kayaknya udah penasaran, udah punya segudang pertanyaan buat Kak Ayunda. Nah, siapa tahu di sini teman-teman yang punya pertanyaan baik dari via Zoom maupun di sini bisa langsung raise teman-teman. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan bisa dijawab oleh Kak Ayunda. Oke. Oh, oke, ada yang bertanya. Oke. Tes, oke. Mau nanya buat Kak Ayunda, bagaimana perjalanannya selama ini dapetin beasiswa Jarum? Apakah banyak kegagalan sebelumnya? Saya juga pengen mendapatkan beasiswa juga, dan pasti nggak langsung dapat beasiswa langsung gitu ya Kak. Itu gimana sih tips and triknya biar bisa dapat beasiswa Jarum? Apalagi beasiswa Jarum ini kan beasiswa yang bergengsi gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Aurel. Bisa langsung dijawab, Kak? Oke, makasih Aurel untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan tentang nggak bisa dapat gitu ya beasiswa Jarum ini. Dan ya mungkin gini sih, secara singkatnya adalah nggak sesimpel yang terlihat gitu loh. Jadi sebelum aku benar-benar dapat nih beasiswa Jarum, itu kan dapatnya sekitar semester 5 gitu kan. Semester 5 udah dinyatakan diterima, tapi serangkaian seleksinya itu mulai dari semester 4. Jadi lumayan memakan waktu sekitar 5 bulan atau 6 bulan lah, sekitar segitu. Nah, sebelum itu gimana perjalanannya? Jadi aku sudah melalui 6 kali seleksi beasiswa. Sejak aku sebelum keterima di jurusan sekarang, kan itu ada ya kayak salah satu beasiswa pemerintah gitu kan. Tapi sayang sekali aku nggak bisa daftar karena beberapa alasan dan aku tidak memenuhi kriterianya.
Selain itu juga beberapa kali aku pernah nyoba misalkan kayak beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan ini salah satu juga beasiswa pemerintah yang bisa kita coba trial and error-nya dua kali kesempatan nih, tahun pertama dan tahun kedua kuliah gitu. Sama, nggak lolos juga, gagal, bahkan nggak sampai aku ke tahap lolos berkas tuh udah gagal gitu loh. Jadi entahlah apa yang membuat gagal, aku juga nggak tahu. Dan selain itu, selain beasiswa unggulan dan beasiswa yang tadi awal tuh sebenarnya beasiswa KIPK itu nggak bisa. Selain itu ada juga beasiswa Pemkab, beasiswa Pemkab Jember. 2 kali aku ngajuin gagal gitu. Jadi nggak lolos juga nih Kak gitu. Jadi apa ya? Ya nggak tahu, aku nggak tahu apakah memang sudah jalannya ya, aku nggak dilolosin ke beasiswa sebelumnya ini 5 atau 6 kali, aku lupa. Satu ini kayak aku pernah apply lagi, aku lupa juga namanya apa. Dan baru percobaan ke-7 ke beasiswa Jarum ini, Jarum Beasiswa Plus, aku baru berhasil gitu. Nah, terkait mungkin lebih ke karena beasiswa Jarum ini beasiswa yang berdasarkan prestasi, baik itu non akademik dan akademik. Jadi ini lebih ke main ke bukan pinter-pinteran atau tinggi-tinggian IPK gitu. Jadi lebih ke seberapa kita bisa memoles pengalaman yang sudah kita laluin gitu. Misalkan kayak kita pernah ikut organisasi atau kita pernah sekedar mengikuti kompetisi pun itu juga bisa masuk. Jadi nggak harus selalu jadi pemenang, tapi juga pengalaman-pengalaman di sebelum-sebelumnya itu juga masih bisa terhitung gitu. Oke, nah mungkin selain itu juga, selain kita mempersiapkan pengalamannya, juga apa ya, mempersiapkan yang terbaik deh gitu. Mempersiapkan yang terbaik ini lebih ke persiapan selama setiap seleksi, bukan jalur seleksi, apa ya, tahapan seleksi dari Jarum Beasiswa Plus ini aku benar-benar menyiapkan dengan sepenuh hati gitu dan juga semaksimal mungkin gitu. Jadi aku nggak meremehkan, misalkan aku sudah melalui tahap seleksi berkas yang ketat, terus kemudian ke tahap tes tertulis, kemudian aku nggak belajar sama sekali karena meremehkan, tapi justru aku lebih ke benar menyiapkan gitu supaya aku nggak menyesal gitu. Jadi lebih baik aku menyesal karena sudah apa ya, menyesal karena sudah mencoba dengan sebaik mungkin daripada aku menyesal karena mencobanya setengah-setengah gitu. Jadi itu sih. Oke, keren banget sih jawaban dari Kak Ayunda. Ternyata yang dilalui Kak Ayunda ini sangat panjang sekali ya Kak ya, hingga bisa memperoleh beasiswa Jarum ini. Iya, harus trial error dulu. Bener, sampai mengalami 6 kali kegagalan, baru Kak Ayunda bisa mendapatkan beasiswa itu. Iya, benar. Benar sekali. Mungkin dari teman-teman ada tambahan lagi nih yang ingin disampaikan, bisa langsung saja. Oke. Ya, biar kelihatan. Iya, tadi ada pertanyaan dari Aurel ya. Aurel ini narasumber berikutnya. Masih kurang. Nah, kebetulan aku satu alma mater sama Ayunda ya. Tapi beda angkatan jauh gitu ya. Aku juga alumni Beswan Jarum dari UNER. Angkatannya berapa Ayunda? 22. Aku 22. Iya, aku 38. Oh, Ayunda 38. Ya, nanti bisa dihitung selisihnya ya. Jadi dulu itu di zamanku mungkin nggak sebesar sekarang dapatnya ya. Tapi kalau menurut aku tadi Ayunda keren banget ya, udah nyoba ini dan memang kayak Allah itu ngasih yang terbaik gitu ya. Maksudnya bener, Kak. Pemkab Jember yang secara biasa-biasa aja menurutku ya, yang nerima-nerima itu ternyata Ayunda gak keterima gitu kan ya. Yang putri daerah Jember juga gitu ya. Iya, asli KTP-nya Jember juga asli Jember, gak keterima. Ternyata disiapkan yang lebih gitu kan ya. Yang lebih gitu, Masya Allah. Nah, kalau aku dulu zaman dulu itu ada beasiswa PPA ya, peningkatan prestasi akademik sama BBM, yang setiap orang tuh pasti giliran dapat asalkan IPK-nya itu stabil gitu. Nah, habis itu begitu ada beasiswa Jarum,
aku tertarik untuk coba dan saat coba salah satu syaratnya itu adalah selain IPK aktif berorganisasi adalah surat rekomendasi dari kampus ya, Iya. dari kemahasiswaan. Di zamanku dulu itu satu UNER itu 10 orang, semua seluruh UNER ya, seluruh fakultas. Dan di fakultasku FISIP, aku jurusan informasi dan perpustakaan. Di situ sudah ada calonnya dari FISIP dan dia itu mau kayak diajukan lagi untuk tahun keduanya. Jadi bisa kayak apa extend gitu ya. Iya, iya. Terus pas waktu aku mau nyari surat rekom, kata bagian kemahasiswaan, ngapain kamu mau daftar Jarum? Kan kita sudah ada perwakilannya dari FISIP, kata bapaknya. Terus aku bilang, Pak, saya kan kuliahnya di sini. Cari surat rekom kemana berarti? Kan kemahasiswaannya nih di sini, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, saya daftar mandiri gitu. Jadinya, alhamdulillah keterima ya. Waktu itu daftar bareng-bareng sama temenku yang IPK-nya 3,72. Aku IPK-nya 3,15. Nah, kayak gitu. Tadi kan Ayunda bilang ya, akademik maupun non-akademik, tapi mostly yang paling berpengaruh itu yang penting IPK-nya memenuhi standar minimal. Yang kedua adalah catatan portofolio prestasinya. Kalau aku sendiri, sertifikat-sertifikatnya itu sudah rapi sejak zaman SD. Sejak tahun 97 aku pertama kali ikut lomba. Itu diajarin sama eyang putriku buat menyimpan sertifikat, selalu di filing, juara apa langsung ditulis, sama di fotokopi sertifikatnya, di map jadul yang warna kuning, merah itu loh, yang kayak gitu. Tapi keuntungannya ternyata ketika kuliah mau daftar apa-apa gitu ya, itu langsung ada semua filenya. Dan waktu seleksi langsung Best One, itu kan seleksinya ada bikin essay, ada wawancara, ada debat, sama seleksi administrasi, sertifikat aslinya kan suruh bawa gitu. Jadi nggak kebingungan. Jadi teman-teman yang di sini jangan pernah menyepelekan kayak Allah cuman sertifikat doang gitu ya. Atau kayak teman-teman cuman niatnya ngoleksi sertifikat, enggak juga. Tapi pengalamannya kita kompeten di situ, lalu kita filing yang rapi. Jangan kayak nggak tahu deh yang tadi di kolong kasur mungkin ya, satunya di tas yang mana, satunya kena hujan gitu. Jadi di filing yang rapi, kalau teman-teman waktu ada macam-macam, berkasnya udah siap kita itu udah confident banget. Mungkin yang lainnya nggak ada yang sertifikatnya dari SD kayak aku. Mungkin mereka baru filing SMA mungkin ya, kuliah kayak gitu. Tapi yang bikin aku keterima, salah satunya adalah karena jejak rekamnya itu tadi ya, prestasi, organisasi, dan kita confident. Yang penting public speaking tuh penting banget ya, saat wawancara, saat kita aktif buat nyampaikan pendapat. Itu sih mungkin ya, kalau buat Best One Jarum. Worth it banget sih, kita memang sering ada acara nasional ya. Iya, benar kan. Sering, relasinya itu sampai sekarang, ikatan alumninya itu ada. Dan memang pelatihannya itu worth it banget, itu sih. Ya. Oke, itu aja tambahannya. Oke, makasih Kak Prita. Terima kasih Kak Prita atas tambahannya. Beri tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, itu dia tadi jawaban dari Kak Ayunda dan juga Kak Prita tentang tips and trik bagaimana kita mempersiapkan beasiswa. Nah, teman-teman, tapi ini kita ada keterbatasan waktu, oleh karena itu mungkin tanya jawabnya kita sudah cukupkan sampai sini, tapi mungkin ada dari salah satu teman-teman yang masih ingin nih lanjut sharing-sharing dengan Kak Ayunda, bisa langsung mampir aja ke Instagramnya di @ayundalivia, bisa? Oke. Ayunda Livia boleh. Langsung bisa mampir di Instagram di @ayundalivia. Nah, oke. Untuk yang terakhir nih Kak, siapa tahu ada closing statement dari Kak Ayunda, bisa disampaikan nih Kak. Oke, mungkin sebagai penutup, ini aku cerita sedikit banget. Jadi ada suatu momen di mana aku benar-benar capek banget dengan apa yang yang sedang aku jalankan pada saat itu, karena rasanya dari depan, belakang, samping, kanan, kiri nggak berhenti buat menuntut gitu loh, rasanya kayak gitu. Kayak kesibukan A, B, C, selain kuliah juga aku harus bolak-balik ke ada salah satu daerah kayak di Sukoreno gitu. Ada aku punya program di sana yang harus dijalani. Terus juga belum lagi aku bolak-balik ke kampus dan ya ke manapun itulah.
Terus aku ngeluh gitu loh, sebelum aku berangkat jalan lagi, baru datang terus aku harus berangkat lagi. Nah sebelum berangkat, aku ke sambat ke ayahku kayak gini, aku capek banget, kayak bisa nggak sih aku leye-leye aja gitu, aku nggak mau ngapa-ngapain gitu, aku nggak mau ke manapun, aku pengen di kamar aja main HP, nonton drakor gitu. Terus aku bilang gini, udah jalanin aja, semakin kamu banyak berjalan, semakin banyak tempat yang kamu singgahi, maka semakin banyak pula pengalaman yang bisa kamu ceritakan ke anak cucumu nanti. Gitu. Terima kasih, saya Ayanda Alivia. Terima kasih. Keren banget, beri tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, tadi closing statement-nya itu sangat-sangat melekat gitu ya Kak di pikiran, sangat memotivasi kita semua. Yang tadi closing statement yang Kak Ayunda sampaikan itu, semakin banyak kamu berjalan, semakin banyak tempat yang kamu singgahi. Maka semakin banyak pula yang nanti akan diceritakan kepada anak cucumu. Keren banget sih. Nah, oke, terima kasih buat Kak Ayunda tadi untuk sharing-sharingnya, sangat insightful sekali buat kita-kita di sini. Kita di sini jadi mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran baru, ya kan teman-teman? Nah, oke. Mungkin sampai sini saja ya sharing-sharing kita bersama Kak Ayunda. Nah, terima kasih Kak Ayunda. Ya, bisa sama-sama. menemani kita sore hari ini. Kak Ayunda bisa kembali di tempat. Oke. Terima kasih. Dan saya Rani Puspita sebagai moderator pamit undur diri dan saya kembalikan ke MC. Lagi dong tepuk tangannya. Ya, thank you banget untuk Kak Rani yang udah menemani sharing session pertama kita, dan tentunya narasumber pertama kita yaitu ada Kak Ayunda ya, yang wah sangat insightful sekali tadi. Di balik sosok Kak Ayunda ternyata banyak ya cerita menariknya. Oh iya, nggak sampai di sini aja sharing sectionnya, tapi sebelum lanjut ke session selanjutnya, kita ada live perform dari salah satu Minty Public Speaking for Youth juga. Nah, live perform voice over public speaking for youth batch 19 dari Kak Mila. Langsung aja kita panggil Kak Mila. Yeay! Halo teman-teman. Ngerasa kurang pede kalau ngomong di depan umum? Atau suka nervous diminta maju ke depan kelas? Tenang Besti, kamu bisa ngatasin semua itu dengan ikutan kelas Public Speaking for You dari Dejana Institute. Apa aja sih yang dipelajarin Kak? Kamu akan dapetin materi mulai menemukan kekuatan diri, detox ketakutan dalam public speaking, tips powerful public speaking, lalu berlatih intonasi dan artikulasi, berani di depan kamera, sampai tips buat jadi MC, moderator, dan speaker loh. Gak cuman itu, kamu juga ditantang untuk bikin podcast, vlog, live Instagram, dan tampil di webinar. Seru banget. Kamu bakal dilatih oleh mentor-mentor hebat dan berpengalaman selama 4 kali pertemuan plus 1 kali final perform berupa webinar. Dan pastinya dari semua materi dan praktik yang didapat, kamu udah punya bekal buat punya skill public speaking yang gak kaleng-kaleng loh. Oh iya, karena kelasnya hybrid mode online dan offline jarang bareng, jadi buat kamu yang di luar Jember bisa ikutan juga loh. Meski kelasnya hybrid, tapi perhatiannya dijamin full, kayak berasa sekelas. Cus langsung daftar aja di link bit.ly/page19 ya, @public speaking youth biar bisa chat sama Kak Min. Seatnya semakin menipis, buruan daftar Gi. Ya, wah gimana nih teman-teman, tadi ada live voice over ya dari Kak Mila. Wah, jangan-jangan ini kalau teman-teman mau ikutan kelasnya juga, nanti talk show berikutnya ada yang tampil juga ya. Bener banget, jangan sampai kehabisan seatnya karena terbatas. Oke, next kita bakalan lanjut sharing sessionnya. Dan untuk sharing section yang kedua ini akan dipandu oleh Kak Nadia. Nah, aku kasih tahu sedikit profil tentang Kak Nadia. Kak Nadia ini adalah Kak Min Dejana Institute.
Dan Kak Nadia ini adalah alumni Politeknik Negeri Jember, Prodi Ilmu Komputer tahun 2020. Oke, kita panggilin Kak Nadia. Kak Nadia. Oke, terima kasih Kak Aura juga Teh Nung yang sudah menyediakan waktu untuk sharing session sore ini ya. Halo semua, sore. Apa kabar? Sehat? Sehat. Ini yang hadir secara daring. Berapa ya Om yang nonton? 100.000 mungkin? 10.000? Ya, mantap. Oke. Udah tahu ya temanya hari ini apa? Ada yang tahu? Mungkin satu audiens jawab tema kali ini apa? No. Oke, dengan talk show sore ini temanya tetap waras, blanching action kuliah, sekolah, dan prestasi. Di sini juga ada final perform dari Fun Drawing Batch 4 ya Kak ya. Itu ada pameran gambar dari anak-anak Fun Drawing, mulai dari pertemuan 1 hingga 10. Oke, tadi udah dikenalin sama Kak Aura. Kalau nggak kenalan sendiri nggak afdal ya, kenalkan nama saya Nadia Novi Rahmawati yang akan memandu sharing session kedua sore ini. Oke. Nah, kalau tadi udah disampaikan sama narasumber pertama Kak Ayunda ya sebagai mahasiswa. Kira-kira nih kalau sebagai siswi gimana ya? Penasaran nggak sih? Penasaran. Oke, langsung panggil aja ya. Sebelum dipanggil, aku sepil sedikit tentang Kak Aue. Maaf sebelumnya, narasumber kita yang kedua nggak kalah spesial ya, dari kelas public speaking for your batch 18 ada Aurel Cikuita, namanya unik ya, Aurel Cikuita dari IPS kelas 12 IPS ya di SMA Negeri Jember. Biar nggak lama-lama kita panggilin ya, silakan Kak Aurel. Duduk ya? Iya, silahkan duduk. Ya, terima kasih Kak. Selamat sore, apa kabar? Baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Udah siap ya sharing session kali ini? Iya, siap. Oke, jadi perkenalkan nama saya Aurelia Cikwita Junia Kalista Devi. Jadi kalian bisa panggil saya Aurel, Kalista, terserah deh, sebebas kalian juga. Ya, teman-teman bisa panggil senyaman teman-teman juga. Jadi teman-teman, saya ini adalah siswi aktif di SMA Negeri 3 Jember. Saya mengikuti beberapa organisasi, ada organisasi PMR, organisasi jurnalistik, ada organisasi MPK, tapi saya ikut satu periode aja. Dan teman-teman, saya juga aktif di lomba debat, non-akademik dan akademik. Kalau lomba akademik, saya itu aktif di Olimpiade Sosiologi sama Geografi. Tapi kalau misalnya di non-akademik, saya itu aktif di lomba debatnya. Terakhir kali saya lomba debat di UIJ, Universitas Islam Jember. Dan alhamdulillah juara 2 teman-teman. Wow, keren ya. Nah, dari banyaknya organisasi yang saya ikuti, saya memang lebih aktif di organisasi PMR. Karena di sana saya itu sebagai ketua organisasi PMR. Dan teman-teman, saya mengikuti ekskul jurnalistik itu sebagai awal di mana saya bisa ikut lomba debat. Karena di sana itu ada materi debatnya, teman-teman. Dan di situ kita itu bertemu dengan alumni-alumni yang hebat. Dan alumni itu juga pernah juara 2 lomba debat Jawa Timur, teman-teman. Jadi alumni tersebut yang mengajari saya hingga saya juga bisa menyusul mereka gitu, teman-teman. Dan kalau saya ikut MPK satu periode itu membuat saya jadi orang yang lebih percaya diri karena saya pernah
menjadi MC di event MPLS teman-teman. Itu aja sih Kak. Wah, keren ya, profil singkat tapi benar-benar berbobot ya. Mulai dari jadi ketua PMR ya, bener. Jurnalistik juga? Enggak, Oh, Tapi enggak. ikut jurnalis. Oh iya, ikut. Oke. Dari sebentar ya. Kedua nih, mau nanya-nanya lagi ya. Udah sibuk kesana kemari nih. Ada nggak sih hal yang paling challenging bagi Aurel sendiri? Hal paling challenging menurut saya ada 3 hal sih Kak. Yang pertama ketika saya berbicara di depan umum. Kenapa berbicara di depan umum menurut saya adalah hal yang challenging? Karena di sana kita kan dilihat orang banyak ya teman-teman kayak sekarang gitu. Itu adalah hal yang challenging. Dan ketika kita berbicara di depan umum gitu, kan juga ada rasa gugup, terus ada rasa takut tersendiri. Nah di sana itu gimana cara kita mengatasi hal tersebut? Nah itu adalah sesuatu yang challenging menurut saya. Dan juga ketika saya menjadi MC waktu itu ya MPLS, acaranya kan harus pembawaannya seneng gitu, intonasinya harus jelas karena yang lihat itu nggak hanya sepantaran tapi ada adik kelas, kakak kelas dan guru-guru juga. Di sana kan kita cara penyampaian dinilai juga ya. Jadi itu hal yang paling challenging menurut saya. Dan selain rasa takut yang harus dihadapi, lalu bagaimana cara membawakan moodnya gitu ya, kita juga harus menyampaikan dengan baik dan benar gitu. Apalagi materinya teman-teman. Jadi saya sebelum turun jadi MC di lapangan gitu ya, saya itu latihan dulu teman-teman. Jadi kayak improvisasi diri gitu, kata-kata tiap katanya. Jadi nanti kakak kelas saya bilang lampu gitu, saya harus improve gitu. Lampu itu apa gitu? Misalnya hari ini lampunya cerah sekali, dan tetapi pada jam 2 siang lampunya mati karena ya saya belum bayar listrik. Nah, jadi kayak terus gitu teman-teman, di improve kata demi katanya. Jadi waktu tampil kita nggak bingung nih apa aja yang perlu apa aja yang perlu disampaikan nanti waktu kita menjadi MC atau pembicara. Nggak hanya itu ya, jadi moderator di presentasi kelas saja menurut saya itu hal yang berat gitu, hal yang challenging. Karena apa? Kan ya tetap aja penyampaian kita tuh dilihat orang lain teman-teman. Jadi rasa takutnya menghadapinya itu menurut saya hal yang challenging gitu Kak. Udah itu aja. Udah. Ada yang kedua, ada yang ketiga. Nah, untuk yang kedua itu ketika event tugas sekolah lalu lomba itu jadi satu. Saya pernah mengalaminya teman-teman. Jadi ya singkat cerita, saya pernah mengikuti 2 lomba debat. Yang pertama itu lomba debat senasional yang diadakan oleh UIN Surabaya. Nah, untuk lomba yang kedua itu ada lomba festival agama se-Jawa Timur yang diadakan oleh Kementerian Agama. Dan di sana itu berbarengan gitu. Jadi ini hari Kamis, berikutnya hari Jumat. Dan di sini kita tidak tidur ya teman-teman ya. Saya dan tim tidak tidur karena apa? Menyiapkan materi. Jadi kita kan nggak tahu nih mosi mana yang akan keluar gitu kan. Lalu hari Sabtunya teman-teman, saya ada di kelas senior. Sebenarnya ada event donor darah. Tapi karena keteteran kan tugasnya, jadi event donor darah ini dimundurin gitu teman-teman. Dan yang ketiga nih ya, karena mau lomba, kita kan ada dispen dulu. Saya dan tim tuh ada dispen seminggu sebelum lomba. Nah, dari situ tugas-tugas saya tuh keteteran teman-teman karena ada dispennya. Terus selain tugas-tugas, kepikiran gimana nih event donor darah nggak sesuai, nggak tepat waktu gitu kan. Terus ada diklat senior yang emang harus dipersiapkan benar-benar. Jadi di sana saya belajar untuk memanage waktu dengan baik. Tapi alhamdulillah teman-teman untuk lomba yang senasional itu saya masuk 8 besar dan peringkat keempat. Karena di sana itu kita langsung ke Surabaya, ke UIN-nya gitu kan. Itu adalah pengalaman yang luar biasa menurut saya. Karena di sana saya belajar untuk jangan mudah menyerah. Karena sebelumnya saya udah menyerah karena saya tidak pernah juara gitu ya, menang untuk lomba debat. Tapi saya yakin usaha itu pasti dilihat dan Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Juga teman-teman untuk lomba yang se-Jawa Timur ini yang menguras energi. Jadi saya start dari jam 7 malam, itu dari jam 7 pagi saya sampai jam 10 malam. Karena memang
perdebatannya itu se-Jawa Timur. Jadi berat, banyak timnya teman-teman. Dan di sana saya akhirnya memang tidak lolos teman-teman. Saya waktu semifinal itu tidak lolos. Waktu itu yang lolos dari Situbondo. Dan 3 besar itu nanti langsung ke Surabaya. Itu sedikit pengalaman saya dari banyaknya hal yang challenging menurut saya karena tugas event lomba itu jadi satu. Dan itu menurut saya challenging karena saya harus memikirkan gimana semua tanggung jawab saya itu selesai dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga itu adalah ketika saya menyampaikan pendapat. Sedikit cerita ya teman-teman, ketika saya itu SMP, saya itu adalah orang yang takut berpendapat dan takut bertanya. Mungkin teman-teman di sini ada yang takut berpendapat dan bertanya juga? Ya, ada ya teman-teman. Nanti itu ada tips and triknya gitu ya. Saya akan beritahu tips and triknya. Nah, saya itu takut berpendapat karena apa? Karena teman-teman saya waktu itu, ketika saya berpendapat dan bertanya, itu kayak diejek gitu teman-teman. Kayak, oh banyak tanya gitu waktu SMP. Nah, tapi ketika saya sudah masuk di SMA, ternyata saya memiliki teman-teman yang suportif. Nah, dia itu teman-teman yang sering berpendapat, sering bertanya gitu. Jadi, mereka selalu bilang saya, Aurel ada pendapat apa, dan di sana sangat dihargai gitu pendapat saya dan pertanyaan. Selain itu guru saya juga ketika ada muridnya bertanya malah suka teman-teman. Jadi ketika muridnya bertanya, mereka itu merasa muridnya aktif gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi hal yang challenging menurut saya itu ketika menyampaikan pendapat. Karena gak hanya harus berpikir kritis, tapi juga harus menyampaikan pendapat dan pertanyaan yang masuk akal. Itu tadi 3 hal yang menurut Aurel sendiri jadi challenging ya. Oke, dari mulai masih belum berani banget buat ngomong di depan umum ya. Terus ngasih pendapat karena lingkungannya yang bisa dibilang toksik ya. Ya benar. Terus yang ketiga ada menyampaikan pendapat tadi udah, yang ketiga tugas yang rentetannya banyak, mulai dari yang mau lomba debat, kemudian ada event PMR yang akhirnya ketunda ya. Itu pernah jadi hal yang bikin stres nggak sih? Tentu aja itu menjadi sesuatu hal yang bikin kepikiran Kak, stres gitu ngadepinnya. Karena apa? Karena saya merasa berat di sana. Jadi saya menerima 2 lomba sekaligus, yang memang saya lomba pertama itu sudah daftar dari jauh-jauh hari, dan lomba kedua ini dadak sekali gitu dari guru saya gitu. Mau nggak mau harus diterima Kak lombanya. Dan event senior, acara senior yang diadakan oleh PMR itu memang harus berjalan karena proposalnya sudah jalan, lalu sudah ditandatanganin juga. Jadi gimana harus jalan waktu hari Sabtu itu. Dan tugas-tugas saya untuk seminggu yang keteteran ini, alhamdulillah saya mempunyai temen yang dia itu sangat suportif ya Kak. Dia itu nggak merasa saya itu saingannya. Dan saya juga gak ingin ya teman saya itu menjadi saingan saya, karena untuk menyaingi mereka saja itu tidak bisa teman-teman, karena mereka itu adalah orang yang pintar, hebat, ambis, dan mereka ada di sini. Bisa tepuk tangan dulu. Oke, beri tepuk tangan semua. Ya, terima kasih. Mati otomatis. Gak bisa. Tes. Cek. Oke. Oh, harus deket. Ya. Hah? Udah ya, tadi itu ternyata hal yang challenging bagi Aurel sendiri. Iya, stres. Terus karena sekarang lingkungannya udah sehat, teman-temannya pada ambis, jadinya sekarang lebih enjoy ya gitu. Oke. Tadi udah tes. Harus deket gini. Tes. Oke, udah normal kembali ya, Om ya? Udah? Oke. Tadi udah disinggung soal tips and trick nih ya, buat Kak. kita survival ya. Boleh di-spill sedikit nggak? Atau banyak juga nggak apa-apa nih tentang Sedikit tips banyak and sih. trick. Oke.
Ya, yang pertama itu adalah tips and triknya ya teman-teman. Cari lingkungan yang suportif. Ya, seperti yang saya katakan ketika kita mendapatkan lingkungan bisa berkembang dengan baik. Karena di sana adalah awal kesuksesan kita, teman-teman. Sangat susah mencari teman yang bisa suportif, bisa saling mendukung kita, itu sangat sulit. Karena rata-rata sekarang kan banyak teman yang jadiin kita saingan ya Kak ya. Jadi itu susah untuk mencarinya. Jadi ketika kalian sudah menemukan lingkungan yang suportif, itu tolong dijaga baik-baik. Ketika lingkungan itu bisa mendekatkan kalian kepada Allah gitu ya, itu jaga baik-baik. Jadi sekarang saya mendapatkan lingkungan itu Kak. Masya Allah. Semoga terus akan seperti ini ya. Ya amin gitu. Lalu tips yang kedua adalah memanage waktu dengan baik. Ya, kenapa memanage waktu dengan baik? Kalau enggak ya seperti pengalaman saya gitu ya, berantakan. Jadi event yang harusnya bulan itu jadi diundur bulan depan. Dan di sana saya tuh akhirnya belajar untuk mempunyai jadwal sendiri teman-teman. Kalau kalian gak ada notebook kecil gitu, kalian bisa tulis di catatan HP. Kalian tulis aja, misal hari Minggu ini kita mau jogging atau mau nge-gym gitu ya. Terus kalian kasih aja jadwal hari Senin ini saya mau mengerjakan tugas-tugas saya yang belum terselesaikan gitu. Jadi memiliki jadwal masing-masing yang dimana kita harus melakukannya teman-teman. Dan memanage waktu dengan baik itu sangat penting agar kita tuh tidak keteteran. Karena sebuah tanggung jawab itu harus dilakukan ya teman-teman, atau sebuah amanah itu emang harus dijaga dengan baik, maka lakukan dengan sebaiknya dan pertanggungjawabkan dengan benar-benar tanggung jawab. Karena apa? Karena di sana ketika kita bisa manage waktu dengan baik, maka banyak sekali hal-hal yang bisa kita kontrol dengan baik dan akhirnya menghasilkan hasil yang baik gitu teman-teman. Lalu yang ketiga adalah mengenali kemampuan diri sendiri. Mengenali kemampuan diri sendiri ini sangat penting teman-teman. Karena ketika kita bisa mengenali kemampuan diri sendiri, jadi kita bisa belajar kita mau ke arah mana nih. Jadi nggak ada sebuah kebingungan, nggak ada sebuah kebimbangan. Misal saya itu memang dari SMP suka debat. Tapi saya tidak tahu nih mau kemana gitu arahnya gitu. Karena apa? Karena di SMP tidak ada akses untuk itu. Lalu ketika saya di SMA, saya cari-cari ternyata jurnalistik ini ada materi debatnya. Nah, saya kan udah mengenali diri sendiri ya. Saya memang suka ketika saya mengikuti lomba debat. Maka saya harus ikut di organisasi tersebut. Dan ketika di organisasi tersebut saya diterima gitu, saya harus bagaimana caranya impian saya tercapai gitu. Karena itu memang goal saya gitu. Untuk menang lomba debat dan memberi piala kepada sekolah karena bentuk bangga saya sekolah di sana. Jadi teman-teman, saya itu belajar untuk benar-benar mengenali kemampuan diri sendiri. Karena di sana saya jadi tidak bingung untuk melakukan apa yang harusnya saya lakukan. Seperti itu teman-teman. Lalu yang keempat, cari motivasi yang kuat. Nah, cari motivasi yang kuat ini bisa datang dari mana aja teman-teman. Contohnya dari suasana. Suasana itu contohnya gini ya teman-teman. Kita itu ketika di sekolah kan bawaannya pengen belajar aja nih ya. Ketika kita lagi di kampus pengen bawaannya tuh pengen ngerjain tugas. Cuman ketika kita udah di rumah, kita bawaannya pengen tidur kan ya teman-teman. Nah, di sana itu gimana caranya biar kita membangun suasana yang baik gitu. Kalau saya biasanya kalau pulangnya siang ya teman-teman, karena perpustakaan daerah itu tutupnya jam 3 sore. Nah, saya biasanya ke perpustakaan daerah. Untuk apa? Agar suasananya tuh seperti belajar. Nah, banyak sekali orang-orang yang mengerjakan tugasnya di perpustakaan daerah. Di sana saya kan merasa termotivasi ya, karena suasananya suasana belajar. Di situ akhirnya saya mengerjakan tugas-tugas saya yang memang belum selesai. Seperti itu. Lalu yang berikutnya itu motivasi dari lagu atau podcast. Lagu atau podcast itu menurut saya cukup memotivasi. Karena dari lagu dan podcast yang saya dengarkan itu penting untuk mengembangkan diri kita. Dan selanjutnya ada idola. Nah, kalian mengidolakan sesuatu yang baik gitu kan. Emang idola kita yang pertama harus Nabi Muhammad SAW ya teman-teman. Lalu yang kedua itu saya ada Salwa Meisa, dia adalah penulis gitu ya. Saya jadi terinspirasi untuk menjadi penulis dan termotivasi menjadi penulis. Lalu yang ketiga ada Anindi, dan di sana saya
termotivasi untuk menjadi public speaking yang baik gitu, menjadi MC yang baik gitu teman-teman. Dan selanjutnya ada motivasi saya termotivasi dari artis ya, kalian pasti kenal, itu namanya Ariel Tatum. Karena menurut saya Ariel Tatum ini dia adalah orang yang multitasking gitu ya. Dia bisa melakukan semuanya gitu, bisa memasak, melukis, menjadi artis gitu ya. Apalagi Ariel Tatum ini kan body goals ya teman-teman ya. Gimana caranya kita terinspirasi untuk seperti mereka gitu ya. Saya misalnya terinspirasi ingin olahraga biar dapat badan seperti Ariel Tatum. Jadi memang ada motivasinya gitu teman, dari idola kita. Seperti itu Kak. Oke, itu tadi tips and trick dari Kak Aurel ya. Oke, kita udah kenalan ya kan, udah kenalan sama Kak Aurel. Nanti kalau mungkin ada ketemu di jalan bisa nyapa ya Kak ya. Udah tadi profilnya, kesibukannya, sampai tips and triknya. Oke, di kali ini udah di penghujung, saya kasih kesempatan untuk satu penanya. Mungkin ada yang mau bertanya? Yang nanya dapat door prize ya, insya Allah. Mungkin door prize-nya umroh kita nggak pernah tahu, wallahu a'lam ya. Mungkin ada yang mau nanya? Satu pertanyaan untuk Kak Aurel. Oke, ini ada yang mau bertanya dengan Kak siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak Aurel, aku Laila. Ya, sebelumnya kalau dari latar belakangku mungkin kita sedikit berbeda. Karena aku sekolah bukan dari sekolah yang resmi, jadi aku sekolahnya mondok dan kejar paket juga. Nah, yang aku tanyakan di sini gimana caranya kita tuh biar tetap berprestasi dan tetap balance antara prestasi dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam posisi kita yang belum terlalu banyak. Kan kalau sekolahnya beda kan, link-link untuk menuju ke sana itu belum banyak ya Kak Aurel ya. Gimana kita tuh buat membalanskan hal itu gitu Kak. Makasih Kak Aurel. Ya, terima kasih ya Kak jawabannya. Ini langsung saya jawab aja ya. Ya, bisa langsung dijawab. Jadi ya pertanyaannya bagus sekali ya, alhamdulillah. Nah, saya itu menurut saya bagaimana ketika sekolahnya itu beda dari yang lain gitu kan. Kalau saya SMA negeri ya, kalau kakak kan pondok ngejar paket juga. Nah, sekarang itu banyak sekali online gitu ya teman-teman. Jadi banyak sekali lomba-lomba online. Jadi bisa cari di Instagram, di sana banyak info lomba gitu ya. Teman-teman bisa scroll di sana, itu banyak sekali infonya, info lomba, dan nggak hanya dari SMA negeri atau apa. Jadi semuanya tuh bisa mengikuti. Jadi tinggal cari aja info-info di Instagram gitu banyak, dan banyak sekali beasiswa juga, dan bisa dicari di sana dan bisa diikuti di sana gitu Kak. Oke, mungkin sudah jelas Kak? Oke, terima kasih. Dari tadi udah sharing nih ya kan sama Kak Aurel. Ada closing statement nggak nih Kak? Bisa dong dikasih closing statement untuk para audiens ini? Iya ada Kak, yaitu orang yang gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba. Karena menurut saya ketika kita tidak pernah mencoba, kita tidak tahu hasilnya akan seperti apa, endingnya akan seperti apa, maka teruslah mencoba. Karena teman-teman di sini masih muda ya, semangatnya masih tinggi, maka ketika terjatuh, kalian masih merangkak, masih bisa berjalan, berlari, maka lakukan sekarang. Jadi lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Cobalah apa yang kalian coba, selagi kalian masih bisa. Seperti itu teman-teman. Bisa tepuk tangan. Oke. Itu dia sharing session dari Kak Aurel. Karena keterbatasan waktu ya teman-teman, bisa nanti kalau kurang jelas mampir di IG Kak Aurel, bisa di-spill? IG saya Aurelia Cikuita. Oke, Aurel Cikuita. Usia boleh muda, prestasi tetap terjaga. Oke. Oke, karena sudah berakhir, aku Nadia mempersilakan Kak Aurel untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih Kak. Karena udah berakhir acara, saya kembalikan ke MC.
Oke, terima kasih banyak untuk narasumber yang kedua dan juga Kak Nadia yang udah menemani sharing session yang kedua bersama dengan Kak Aurel ya. Oh ya, by the way teman-teman, untuk berikutnya karena ada beberapa yang harus pergi dari tempat ini terlebih dahulu ya. Mungkin berikutnya kita akan foto bersama dulu. Ya, untuk khusus menti kelas public speaking for youth. Jadi monggo silahkan untuk Kak Mila, Kak Aurel, Kak Nadia, Kak Rani, dan Kak Ayunda. Untuk ke depan kita foto bersama terlebih dahulu. Iya. Monggo diatur posisinya. The valuable person is ayo. Udah? Public speaking for you. The valuable person is you. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti ya kita akan lihat adik-adik dulu habis ini. Yuk, lanjut. Lanjut adik-adik. Iya, oke. Oh ya teman-teman, ternyata keseruan kita nggak sampai sini aja. Kalau tadi kita juga udah lihat ice breaking ya dari Kak Mila, voice over talent. Kemudian sharing session dari narasumber yang sangat luar biasa. Selanjutnya bakalan ada apa nih, Aura? Nah, jadi selanjutnya kita ada sharing tipis-tipis tentang karya seni dari adik-adik dari kelas Fun Drawing for Kids batch 4 yang sedari tadi karyanya sudah menemani kita yang ada di sana. Nah, nanti ada Teh Nung yang selaku trainer dari kelas Fun Drawing dan sekaligus MC yang hari menemani ini. saya dari tadi. Oke, langsung saja kepada Teh Nung dipersilakan. Oke, iya langsung aja untuk Amar dan Faiz. Ini dari tadi udah sering nanyain, Kak kapan aku tampil ya? Hari ini waktunya Faiz dan Amar. Kalau tadi teman-teman udah lihat kakak-kakaknya yang tampil, sekarang kita ada hiburan ya dari adik-adik. Ya, oke, boleh duduk. Ya. Oke, kalau tadi kan sharing sessionnya sama kakak-kakak ya, sekarang sama adik-adik. Aku mau tanya dulu dong, Amar boleh kenalan sama kakak-kakak di sini namanya? Halo, namaku. Malu. Oh, malu Amarnya. Ya, nama aja. Ya, ini ada Amar. Amar ini usia 4,5 tahun. Terus di sini ada siapa? Boleh kenalan? Namanya Faiz, Oke, Faiz. Faiz usia berapa? 11 tahun. 11 tahun. Faiz sekolahnya di mana? SDIT Harapan Umat. Oh, enggak kelihatan. Ya, ini ada adik-adik dari kelas Fun Drawing for Kids yang karyanya sudah, wah ini karyanya sudah ada yang mau copot. Iya, alhamdulillah sudah
10 kali pertemuan bareng adik-adik di kelas Fun Drawing for Kids. Jadi ya langsung aja, di sini aku sudah menentukan gambar terbaiknya teman-teman. Iya, nanti habis ini aja. Iya, mau cerita. Ya, selanjutnya Kanung sudah ada reward untuk Amar dan Faiz. Amar lihat ke sini. Nah, kakak-kakaknya di sini kan gak ada. Ya, Amar lihat Kanung punya apa? Tarat, ini untuk Amar ya. Ini adalah karya terbaiknya dari teman-teman. Ya, ini yang Faiz. Ya, nah boleh di sini Amar dan Faiz ceritakan karyanya. Kenapa kok Amar dan Faiz mau menggambar itu ya? Mungkin dimulai dari Faiz dulu deh. Faiz, kenapa ini apa sih, gambar apa sih? Mungkin kakak-kakak bingung ya, ini kayak hiu tapi kok kayak gimana, coba boleh diceritakan. Jadi saya menggambar megalodon, hewan purba yang ada di zaman sebelum dinosaurus datang. Oke, jadi ini lagi tuh temanya gambar hewan ya. Jadi memang di kelas Fun Drawing for Kids ini temanya satu, tapi untuk imajinasinya teman-teman dipersilahkan bebas. Jadi memang out of the box ya. Jadi nggak menyangka ternyata yang digambar adalah hiu zaman purba. Ya, dan uniknya di sini ternyata katanya kenapa hiunya kena radiasi. Ya, ini contohnya. Jadi kenapa hiunya kayak monster, karena kena radiasi di laut. Ya, karena anak-anak ya kita nggak kepikiran. Kasih tepuk tangan dong untuk Faiz ya. Nah, selanjutnya Amar, coba Amar. Kakak mau tanya, ini Amar gambar apa ya? Amar gambar apa? Ya, ini Amar juga temanya kebetulan hewan ya. Jadi Amar ini walaupun masih 4,5 tahun, secara gambar itu sangat luar biasa. Kayak misalnya gambar air ya. Amar itu punya gambar cipratan airnya. Ya mungkin kalau anak kecil nggak kepikiran ya. Kayak ini temanya itu hewan, tapi Amar keseluruhan gambarnya lebih pemandangan ya. Hewannya kecil di sini. Nggak kelihatan. Yang mungkin Kanung harapannya satu hewan aja, ternyata Amar malah out the box untuk pemandangannya juga banyak ternyata. Gimana, Amar seneng nggak gambarnya pakai frame atau ditunjukkan ke kakak-kakak? Dipajang seneng nggak? Oh enggak, oh enggak seneng Amar. Oh iya, kalau Faiz sendiri gimana, seneng? Gimana? Senang. Oh seneng, oh ininya gajahnya. Oke, mungkin ada sedikit final perform tambahan nih dari Faiz. Faiz mau cerita sama gajahnya? Oh enggak, oh ini apa? Menemani Faiz aja? Oh menemani aja. Kira Faiz mau cerita juga. Oke, ya mungkin selanjutnya boleh foto ya. Ahnaf Amarobi Takwa, Amar. Selanjutnya ada ini. Ya. Selanjutnya ada Faiz Ardiansa Ramadan. Dan ada Keandra Bagas Pangestu Setioko, tapi Keandra tidak hadir ya. Oke, monggo untuk Bunda boleh ikut foto. Oh ya, berdiri. Keandra.
Oke ya, jadi itu ya tadi dari teman-teman Fun Drawing for Kids. Harapannya dari Kak Num, teman-teman terus berkarya ya, sekalipun kelas kita sudah selesai. Nah, itu tadi talk show tetap waras balancing sekolah, kuliah, dan prestasi. Dan dalam rangka Kopdar Dejana Institute yang ke-18. Sekaligus final perform dari kelas Public Speaking for Youth batch 18. Lega nggak sih Kak? Kita udah lulus nih ceritanya. Ya, alhamdulillah lega banget karena sebagai trainer juga sangat bangga ya sama teman-teman akhirnya sudah sampai di titik final perform ya. Kalau Aura sendiri gimana, lega? Lega banget sih. Ya, mungkin teman-teman hari ini juga ya. Jadi selamat buat kita semua officially lulus dari kelas Public Speaking for Youth batch 18 di Jana Institute. Dan semoga ini jadi awal buat kita untuk terus belajar dan praktekin ilmunya. Amin. Nah, selanjutnya biar makin kerasa kalau ini adalah graduation day nih teman-teman. Nggak afdol kayaknya kalau nggak ada penyerahan sertifikat ya. Jadi langsung aja kepada Kak Prita, monggo ke depan. Jadi kita bakalan penyerahan sertifikat. Oke, kita akan kan nggak sah kalau misalkan kelas ternyata terakhirnya nggak ada sertifikatnya gitu ya. Sebagai tanda bukti, tapi yang terpenting skillnya ada dalam diri teman-teman ya. Yang pertama, selamat untuk Aurelia Cikwita Junia Kalista Devi. Silakan. Aurel ini punya 2 sertifikat Public Speaking for Youth. Dulu batch berapa ya? Pas pandemi online. Dan selamat untuk Kolila Jafat Namah, ini online. Selamat untuk Ayunda Alivia Damayanti. Selamat untuk Siti Jamila. Selamat untuk Fata Mevia Aura Paramita. Ini nggak ada supporter ini. Selamat untuk Nadia Novi Rahmawati. Yeay. Ella juga alumni Public Speaking for Youth ya, batch 4. Barengan teman sekelasnya Teh Enung, Laila. Jadi kita foto bareng sama sertifikat Teh Enung. Foto bareng. Cukup dah. Sebagai trainer. Kak Bila ini alumni batch 6. Nah, nanti mungkin next kalian mau jadi Kak, gimana cara jadi trainer gitu ya? Bisa. Oke, selamat semuanya menjadi public speaker andalan ya. Diteruskan prestasi-prestasinya dan yang penting terus menginspirasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi public speaking itu bukan soal gempita panggung ya, tapi soal in daily life gimana kita bisa menyampaikan opini pendapat kita. Oke, selanjutnya apa nih Kak? Tadi ada yang tanya ya, yang tanya tadi Aurel sama siapa ya? Oke, kita kasih door prize-nya sekalian. Silakan maju Laila dan juga Aurel. Nggak apa-apa. Oh ya, ini ada Ozi Cosmetics deodoran spray, natural deodoran spray. Ya, boleh dipoto? Ya. Ayo sini. Nanti tag Ozi Cosmetic boleh. Oke, terima kasih. Ya, silakan Kak. Oke.
Oke, alhamdulillah semua sesi pada hari ini berjalan lancar dan gak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi buat semua narasumber, terutama juga gestar kita hari ini, dan gak lupa juga buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat hadir di acara pada sore hari ini. Untuk teman-teman yang memang membutuhkan e-sertifikat boleh diklaim ya dengan menghubungi nomor registrasi, nanti akan kami sediakan. Dan nantikan juga talkshow berikutnya dari Dejana Institute. Akhirnya kita tutup acara pada sore hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa di Kopdar Dejana Institute selanjutnya, dan jangan lupa keep sit di kelas Public Speaking for Youth batch 19. Siapa tahu kamu akan menjadi moderator, MC, narasumber pada talk show selanjutnya. Saya Fatamevia Aura Paramita pamit undur diri. Dan saya Nur Hasana atau Tehnung juga mohon pamit undur diri. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, boleh monggo teman-teman kesini juga kita foto bareng-bareng ya. Iya, buku gambar. Iya, sisa. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Iya, monggo Bunda. Ya, yuk teman-teman kita foto bareng-bareng dulu sebelum pulang. Yuk teman-teman boleh merapat. Ya, yuk, boleh pesertanya juga teman-temannya diajakin. Tadi siapa aja nih yang ngajak teman? Ribuan malam menatap bintang dan harapan, dan ribuan siang